Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kelima di triwulan ini kita belajar tentang mujizat di sekitar danau. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 5 bagian berdasarkan hari dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Dan dari masing-masing bagian ini saya bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan peristiwa yang terjadi, kemudian masalah yang dialami, kemudian solusi atau pelajaran yang didapat. Kita lihat satu persatu. Di pelajaran hari Minggu, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kalau kita baca di sana, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di atas perahu di tengah danau. Yesus tertidur. Nah, tiba-tiba ada badai yang datang. Murid-murid Yesus ketakutan pada waktu itu dan membangunkan Yesus. Jadi masalah apa yang dialami? Ini bagian kedua. Masalah badai. Badai itu adalah masalah yang datang dari luar ke dalam. Sesuatu yang datang dari luar, eksternal ya, masuk ke dalam. Nah, solusinya adalah Yesus solusi dari masalah badai kehidupan. Sehingga pada waktu itu badainya menjadi reda. Dalam kehidupan kita juga sama. Yesus adalah solusi dari setiap badai kehidupan yang datang dari luar, eksternal, ke dalam. Ini pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Senin, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Peristiwa yang terjadi, Yesus mengusir roh jahat. Ketika Yesus ada di Gerasa, Yesus disambut oleh orang yang kerasukan setan. Masalah apa yang terjadi? Dari orang itu, gangguan pikiran, gangguan mental, kerasukan setan. Nah, kemudian saya tulis kesendirian. Karena pada waktu itu orang yang kerasukan setan ini tinggal di pekuburan, di bukit-bukit sambil dia berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Tidak ada orang yang menemani, makanya dia sendiri. Ini masalah yang terjadi. Nah, apa solusinya? Yesus adalah solusi dari masalah pikiran, masalah mental, kerasukan roh jahat karena Yesus lebih berkuasa dari roh jahat. Dan Yesus adalah sahabat sejati yang selalu menemani kehidupan ini. Ini pelajaran hari Senin. Kemudian pelajaran hari Selasa, Markus 5 ayat 21 sampai 43. Peristiwa yang terjadi yang dicatat di sana ada 2 ketika Yesus menyembuhkan anak Yairus yang sakit kemudian mati. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan. Ini peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah gangguan kesehatan. Nah, solusinya, Yesus adalah solusi dari masalah kesehatan. Sehingga anak Yairus yang sakit, kemudian mati, dibangkitkan oleh Yesus sembuh. Kemudian wanita yang pendarahan juga disembuhkan. Ini pelajaran hari Selasa. Kemudian pelajaran hari Rabu. Markus 6 ayat 1 sampai 30 ada 2 peristiwa yang dicatat. Yang pertama, Yesus berkhotbah di kampung halamannya, jadi menyampaikan pekabaran. Kemudian yang kedua, Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk menyampaikan pekabaran Injil kepada setiap orang. Masalah apa yang terjadi? Ini masalah keselamatan. Itulah sebabnya Yesus berkhotbah supaya menyampaikan kabar kebenaran supaya orang-orang di kampungnya selamat. Kemudian murid-murid Yesus diutus supaya orang-orang di sekitar mereka juga menerima kabar keselamatan. Jadi masalah keselamatan. Kemudian solusinya adalah Yesus adalah juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan di dalam kehidupan ini. Kemudian pelajaran terakhir hari Kamis, Markus 6 ayat 34 sampai 52. Peristiwa yang dicatat adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Masalah apa yang terjadi? Masalah yang pertama adalah soal kebutuhan. Karena ketika Yesus menyampaikan pekabaran kepada 5.000 orang, kemudian sampai malam mereka membutuhkan makanan dan tidak ada makanan, maka Yesus saat itu memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu melalui makanan. Ini solusinya, yaitu kebutuhan makanan. Kemudian yang kedua, masalah eksternal juga. Ini masalah dari luar, karena ketika Yesus berdoa di bukit, kemudian murid-murid Yesus sedang ada di tengah danau, Yesus melihat kapal mereka diombang-ambingkan, dan Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan mereka. Ini solusinya adalah Yesus adalah solusi dari masalah eksternal yang datang dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan, dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis, peristiwa itu dicatat dimulai di air, kemudian ditutup juga peristiwanya di air. Nah, di tengah-tengahnya ini di darat. Jadi baik air maupun darat itu menggambarkan seluruh aspek hidup. Atau juga bisa menggambarkan seluruh kehidupan. Atau secara universal.
Jadi Yesus adalah solusi dari setiap masalah yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia dimanapun kita berada, Yesus adalah solusinya. Jadi pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini memberikan gambaran siapa itu Yesus. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.